هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang menanyakan, Mas berapa sih biaya renovasi rumah? Terus Mas saya punya rumah pengen renovasi dapur. Mas saya punya rumah ukuran tipe 36, saya pengen renovasi. Terus atau Mas saya punya rumah 2 lantai pengen renovasi fasad. Berapa biayanya? Gitu. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman pahami ya. Kita tidak tahu maksud yang antum inginkan itu seperti apa. Mas saya pengen renovasi dapur. Nah dapurnya ini mau yang seperti apa gitu. Nah ini yang harus kita definisikan dulu nih, renovasinya itu renovasi apa. Terus kemudian setelah kita tahu nih renovasi ini mau dihancurkan dulu bangunannya, kemudian dibangun ulang, itu kita sebut dengan renovasi total teman-teman. Atau renovasi cuman sebagian, jadi cuman misalnya nambah ruangan kayak, atau misalnya cuman ngeganti kitchen set, kita bongkar kitchen set lama terus kemudian kita pasang ya. Itu harus dijelaskan lebih detail lagi tuh agar kita bisa membuat perhitungannya gitu. Namun gini teman-teman, pada dasarnya budget renovasi itu pasti akan lebih besar ketika kita mau bangun baru nih. Tapi pekerjaannya sama ya. Jadi misalnya ada rumah nih tipe 36. Terus kemudian mau dibangun, dihancurin, terus kemudian dibangun ulang. Sama dibandingkan dengan bangun baru tapi dari tanah kosong. Sudah pasti lebih mahal renovasi yang harus dihancurin ulang kemudian dibangun ulang. Kenapa? Karena ada biaya bongkaran gitu. Kalau dari tanah kosong kan langsung bangun aja gitu. Tapi kalau dari rumah ada existing kemudian kita hancurin, harus ada biaya bongkaran, kemudian mindahin puing, terus kemudian kita bangun ulang gitu. Tentu akan lebih mahal ketika kita ngancurin gitu. Tapi lain halnya ketika tipe 36 ini, terus kemudian kita mau naikkan 2 lantai gitu. Itu beda juga tuh. Kita harus cek dulu nih, kolom-kolom yang ada di rumah tersebut, itu sudah kuat atau belum untuk menahan 2 lantai. Kalau ternyata belum kuat menahan 2 lantai, berarti kita harus suntik si kolom itu, atau bisa jadi kolom itu dirubuhkan kemudian kita bangun ulang bikin kolom baru gitu. Nah ini juga harus diperhitungkan lagi berapa biaya suntiknya, berapa biaya untuk bangun kolom barunya, itu juga perlu didetailkan lagi untuk ngitungnya gitu. Sehingga biaya renovasi rumah itu agak susah kalau misalnya dipatokin sekian gitu. Tapi poin besarnya adalah biaya renovasi rumah kalau dihancurin kemudian dibangun ulang hampir mirip dengan biaya bangun rumah, hanya ada tambahan biaya bongkaran sama biaya buang puing gitu. Range-nya ya di 3,5 juta sampai 5 jutaan untuk medium. Tapi kalau untuk medium ke atas itu bisa di 5 juta sampai 10 juta per meter persegi. Tinggal teman-teman mau diapakan itu rumahnya gitu. Nanti kalau sudah jelas mau diapakan, terus kemudian didesain, bentuknya mau seperti apa, itu baru kita bisa definisikan berapa harganya. Dan kemudian kalau pengen renovasi rumah, yang perlu dipahami adalah ketika kita mau renovasi rumah, kita harus lihat dulu nih, cek kualitas bangunan sebelumnya. Karena kita sering banget menemukan ketika kita mau renovasi rumah, temboknya itu udah jelek, udah berjamur dari dalamnya, sehingga ketika kita cuman nyopotin plesteran, terus kemudian kita plester ulang, kemudian kita aci dan kita cat ulang, itu biasanya karena dalamnya udah jelek, itu nanti lama nggak akan bertahan lama gitu. Makanya kita akan sering menyarankan kalau misalnya renov rumah itu baiknya diambrukin dulu. Ini kalau mau bangun rumah ulang gitu ya, diambrukin dulu, nggak usah pakai bahan-bahan yang sudah ada, terus kemudian kita bangun ulang. Itu rekomendasinya. Cuman kalau misalnya budgetnya tidak cukup, tentu itu akan kita sesuaikan. Oh ternyata tembok ini masih bisa dipakai gitu. Cuman kalau nanti kita plester aci, dia mungkin nggak akan bisa bagus lama gitu. Karena mungkin berjamur lah di dalamnya atau macam-macam gitu. Oh kolom ini bisa dibangun ulang, bisa digunakan, tinggal kita suntik. Oh kolom ini ternyata nggak bisa digunakan. Nah itu biasanya akan kita cek dulu apakah
harus diambrukin kolomnya, atau kita bisa gunakan dan kemudian kita suntik gitu. Sehingga biaya bangun rumah itu kita tidak bisa memastikan langsung gitu. Kita tidak bisa langsung menilai per meternya sekian kalau renovasi rumah. Nah, itu belum tentu gitu. Karena renovasi rumah tadi kita bagi menjadi beberapa ya. Renovasi total, diambrukin, dibangun ulang. Kemudian renovasi parsial. Parsial itu hanya sebagian aja, nambah ruangan lah, atau mungkin ngerubah bentuk lah, ngerubah layout misalnya. Kalau ngerubah layout itu hampir diambrukin juga sih. Tapi kalau cuman ngebongkar tembok terus temboknya dipindahin, itu bisa lah itu gitu. Sehingga biaya renovasi rumah itu tidak bisa benar-benar dipastikan sekian per meter persegi gitu. Nah, terus gimana Mas kalau saya misalnya mau renovasi rumah dan saya pengen konsepnya seperti ini, itu gimana cara ngitungnya? Better teman-teman desain dulu sama Bintoro Arsitek gitu. Jadi datang ke kantor kita, konsultasi dulu kalau misalnya bangunan existing seperti apa, terus kemudian mau dirubah menjadi bangunan seperti apa. Nanti kita desainkan dulu bentuk rumahnya. Terus kemudian kalau rumahnya udah jelas nih, kita akan membuatkan RAB detailnya, dari mulai nanti biaya ngebongkar, kemudian biaya suntik-suntik kalau ternyata harus disuntik, terus kemudian biaya detailingnya, bikin temboknya berapa, bikin ininya berapa, itu akan kita detailkan secara lengkap di RAB gitu. Jadi silahkan kalau misalnya pengen renovasi rumah dan belum dapat gambarannya, itu bisa ngubungin kita. Bisa konsultasi gratis dulu. Jadi kalau konsultasi bisa datang ke kantor atau bisa menggunakan aplikasi kita. Teman-teman tinggal ceritakan aja pengen bangunan seperti apa, rumah existingnya seperti apa. Nanti kita akan rekomendasikan kalau misalnya bangunan, kalau budgetnya 200 juta, kemungkinan akan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya budgetnya 300 juta, kita bisa buat konsepnya seperti ini. Itu bisa kita definisikan. Tapi kalau misalnya lebih jelasnya untuk dapat detail harganya, itu better di desain dulu. Kita ada biaya desain ya. Biaya desain nanti akan keluar RAB-nya berapa. Jadi biaya desain itu kita per meter di angka 100 sampai 150 ribu per meter persegi. Terus nanti kalau desainnya udah jadi, RAB keluar, nah patokan inilah bisa digunakan untuk pembangunan. Kalau ternyata jadi bangun sama kita, maka nilai proyeknya misalnya 1 miliar, maka biaya yang sudah dibayarkan untuk jasa desain itu nanti akan mengurangi total RAB. Jadi semacam kayak desainnya itu sebenarnya gratis gitu. Tapi kalau nggak jadi pakai jasa kita, ya itu nanti jasa desain yang sudah dibayarkan itu jadi bagian pembayaran jasa desain. Nanti kalau mau pakai kontraktor lain itu juga bisa, barangkali mungkin kontraktor lain lebih murah gitu ya. Itu bisa menggunakan kontraktor lain dan kita bisa menjadi manajemen konstruksinya, MK-nya yang akan ngawasin pekerjaan dari si kontraktor. Nah itu dulu teman-teman untuk yang pengen tahu biaya renovasi rumah. Poinnya adalah kita tidak bisa memastikan berapa biaya per meternya. Namun kalau misalnya mau diambrukin ulang, diambrukin semua terus kemudian dibangun ulang, ya rata-rata sama kayak bangun baru, sekitar 3,5 juta sampai 5 juta untuk yang medium. Kalau yang menengah ke atas 5 sampai 10 jutaan per meter persegi, belum termasuk biaya bongkaran dan biaya buang puing gitu. Semoga membantu, dan jangan lupa kalau mau renovasi rumah itu nggak harus ke Bintoro, cuman kalau antum nyari yang amanah dan profesional, insya Allah ke Bintoro aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.